Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, di sini saya akan menjelaskan apa itu akuntansi manajemen. Baik, sebelumnya perkenalkan saya Salsabila Eko dengan NIM 22803244009, Prodi Pendidikan Akuntansi kelas B20. Baik, untuk yang pertama ada pengertian. Akuntansi manajemen adalah laporan keuangan yang disusun untuk menghasilkan informasi yang berguna bagi pihak internal perusahaan, atau manajemen yang digunakan untuk pengambilan keputusan. Informasi tersebut dapat berupa kebijakan-kebijakan yang tidak dipublikasikan untuk pihak eksternal. Oke, di sini ada fungsi akuntansi manajemen. Nah, untuk yang pertama, ada alat analisa untuk pengambilan keputusan. Fungsi yang pertama ini sebagai dasar pengambilan keputusan, baik keputusan yang berhubungan dengan data kuantitatif maupun data kualitatif. Akuntansi sendiri sangat dibutuhkan karena di sana terdapat informasi data yang penting bagi perusahaan. Yang kedua, sistem informasi untuk pihak eksternal. Artinya, akuntansi manajemen diberlakukan semata untuk semua unsur yang ada di dalam unit usaha atau perusahaan, baik ia unsur internal perusahaan maupun eksternal seperti penyandang dana, investor, dan selainnya. Maka dari itu, laporan keuangan adalah bagian penting dari akuntansi manajemen sekalipun non-manajemen praktis, karena ada pertanggungjawaban dari pihak perusahaan terhadap stakeholder yang bergabung dengan perusahaan. Yang ketiga, ada sumber data dan informasi keuangan yang relevan. Jenis akuntansi ini juga berfungsi untuk menyediakan data-data keuangan yang valid, karena nantinya laporan dari sana yang akan dijadikan sumber data baik dalam perencanaan anggaran ke depan maupun action-nya. Baik, untuk yang keempat, ada sumber informasi untuk pertanggungjawaban masing-masing tingkat manajemen. Nah, di dalam perusahaan, semua divisi dan bidang memiliki tanggung jawab sama besar sesuai dengan opsi dari pekerjaannya masing-masing. Proses akuntansi ini dibutuhkan sebagai sumber informasi untuk mendukung kerja bidang-bidang tersebut. Tak hanya untuk kepentingan pribadi divisi, tetapi juga data bisa disinergikan dengan divisi atau bidang-bidang yang lain, sehingga terjalin kerjasama yang bagus, terencana, dan konsisten. Yang kelima, ada mengukur dan monitoring terhadap kinerja perusahaan. Nah, sesuai dengan opsi tugasnya, manajemen adalah melakukan tindakan pengawasan atas aktivitas perusahaan. Nah, sedangkan salah satu materi yang dijadikan dasar pengawasan adalah data-data keuangan. Pengawasan sendiri dilakukan semata untuk mencari bahan evaluasi. Karena dari controlling bisa terlihat mana strategi yang berjalan atau terhenti dan tidak berkembang. Yang keenam, koordinasi berbagai kegiatan perusahaan. Fungsi lainnya adalah sebagai bahan koordinasi kegiatan perusahaan. Nah, ini dikarenakan sejatinya setiap aktivitas di dalam unit usaha berjalan terpisah. Nah, di dalam data-data manajemen tersimpan histori yang justru tersambung. Sudah dijelaskan pula di awal kalau antar divisi bisa saling bersinergi. Tentunya mereka membutuhkan data agar tidak saling berbenturan satu sama lain. Data yang semua divisi perlukan akan tersedia dalam laporan akuntansi. Lalu yang terakhir, sebagai arsip audit. Nah, terkadang ada hal yang menimpa perusahaan yang membutuhkan segala bentuk transaksi keuangan perlu dilakukan audit oleh pihak terkait. Akuntansi manajemen sejatinya juga bisa dijadikan arsip untuk mempermudah proses tersebut. Oleh karena itu,
opsi ini harus benar-benar tertangani dengan baik. Nah, selanjutnya ada manfaat dan tujuan. Baik, yang pertama, menyajikan data penting. Nah, tujuan nomor 1 ini untuk menyajikan data-data penting terkait informasi keuangan dan sumber daya bisnis dalam bentuk yang lebih mudah dimengerti, agar para pemangku kepentingan dapat menganalisis laporan keuangan dengan lebih baik. Yang kedua, mempermudah perencanaan bisnis. Akuntansi manajemen menyediakan gambaran mengenai biaya dan data statistik yang dapat dimanfaatkan untuk membantu mengelola perencanaan bisnis dengan menetapkan tujuan dan keputusan apa yang perlu diambil untuk masa mendatang. Yang ketiga, alat pengambil keputusan. Akuntansi manajemen dapat dijadikan sebagai alat bantu untuk memecahkan berbagai macam masalah manajemen, seperti analisis biaya dan laba, pengendalian anggaran, laporan aliran dana, dan masih banyak lagi sehingga pemangku kepentingan dapat mengambil keputusan sebaik dan seefektif mungkin. Yang keempat, memotivasi organisasi. Dengan menetapkan tujuan, merencanakan tindakan terbaik, serta mengukur efektivitas kinerja karyawan, akuntansi manajemen dapat menjadi alat motivasi yang berguna untuk meningkatkan kepuasan kerja karyawan, yang pada akhirnya juga memotivasi organisasi secara keseluruhan. Dan yang terakhir, mengontrol kinerja organisasi. Dengan membuat perencanaan operasional, menetapkan standar, dan memperhitungkan anggaran, akuntansi manajemen dapat membantu bisnis untuk mengendalikan dan mengontrol kinerja organisasi, sehingga apabila terjadi laporan penyimpangan, maka tindakan korektif dapat diambil sesegera mungkin. Baik, cukup sekian penjelasan dari saya terkait akuntansi manajemen. Semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.